Tuhan Yesus telah naik ke sorga, tapi Dia tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Bahkan sebelum dunia dijadikan, Dia telah ada. Gereja Tuhan, angkatlah wajahmu pada Sang Penebusmu. Dialah Raja segala raja, Tuan segala tuan.上帝是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Haleluya,
Shalom, selamat datang di live streaming Gereja Kasih Karunia Grace of Christ Community Church Surabaya. Hari ini kita merayakan Kristus yang telah mati dan bangkit dan sekarang telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Ini berarti kita telah memiliki keselamatan dan masa depan yang pasti di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya kita harus bersukacita, kita harus bersemangat dan tetap percaya hidup kita ada di dalam tangan Bapa yang sangat-sangat baik dan senantiasa menyertai kita sampai akhir zaman. Tanggalkan segala ketakutan dan kekhawatiran, pandanglah kepada Yesus Kristus, dokter di atas segala dokter, raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia yang berdaulat dan memerintah untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Mari kita mulai ibadah online spesial kenaikan Tuhan Yesus Kristus hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Dikuduskanlah namamu. Bapa, kami bersyukur untuk nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa. Nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima keselamatan yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima pengampunan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima kesembuhan dan mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah disucikan, dikuduskan, dibenarkan dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima kuasa menjadi anak-anak Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Biarlah segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Tuhan Yesus telah naik ke sorga, tapi Dia tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Bahkan sebelum dunia dijadikan, Dia telah ada. Di kitab Kejadian, Dia anak domba di mezbah Abraham. Dalam Keluaran, Dia anak domba Paskah. Dalam Imamat, Dia imam besar. Dalam Bilangan, Dia tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Dalam Ulangan, Dia kota perlindungan kita. Dalam Yosua, Dia kain kirmizi yang diikatkan di jendela rumah Rahab. Dalam Hakim-Hakim, Dia hakim kita. Dalam Rut, Dia sang kerabat dekat yang telah menebus kita. Dalam 1 dan 2 Samuel, Dia nabi yang terpercaya. Dalam Raja-Raja dan Tawarik, Dia raja yang memerintah. Dalam Ezra, Dia ahli kitab yang setia. Dalam Nehemia, Dia yang membangun semua yang telah hancur. Dalam Ester, Dia Mordekai yang duduk dengan setia di gerbang. Dalam Ayub, Dia penebus kita yang hidup selamanya. Dalam Mazmur, Dia gembala yang baik, aku tidak akan berkekurangan. Dalam Amsal dan Pengkhotbah, Dia hikmat Elohim. Dalam Kidung Agung, Dia kekasih dan mempelai. Dalam Yesaya, Dia hamba yang menderita. Dalam Yeremia dan Ratapan, Dia nabi yang meratap. Dalam Yehezkiel, Dia manusia dengan 4 rupa yang sangat mulia. Dalam Daniel, Dia manusia keempat dalam dapur perapian yang bernyala-nyala. Dalam Hosea, Dia kekasih yang setia. Dalam Yoel, Dia pembaptis dengan Roh Kudus dan api. Dalam Amos, Dia pemikul beban. Dalam Obadya, Dia juru selamat yang perkasa. Dalam Yunus, Dia pembawa pesan dari Tuhan untuk diberitakan di seluruh dunia. Dalam Mika, Dia penguasa kita yang datang dari Betlehem. Dalam Nahum, Dia sang pembalas. Dalam Habakuk, Dia penjaga yang selalu berdoa untuk kebangkitan rohani. Dalam Zefanya, Dia Tuhan yang berkuasa menyelamatkan. Dalam Hagai, Dia yang memulihkan kerajaan. Dalam Zakaria, Dia mata air. Dalam Maleaki, Dia putra dari kebenaran dengan kesembuhan di sayapnya. Dalam Matius, Dia Kristus, putra Elohim yang hidup. Dalam Markus, Dia pekerja dengan mujizat. Dalam Lukas, Dia anak manusia.
Dalam Yohanes, dia pintu yang harus dimasuki oleh kita semua. Dalam Kisah Para Rasul, dia cahaya yang tampak pada Saul pada waktu perjalanan ke Damaskus. Dalam Roma, dia pembenar kita. Dalam 1 Korintus, dia kebangkitan kita. Dalam 2 Korintus, dia pemikul dosa kita. Dalam Galatia, dia yang telah menebus kita. Dalam Efesus, dia kekayaan yang tiada terselami. Dalam Filipi, dia yang memenuhi segala kebutuhan kita. Dalam Kolose, dia kepenuhan dari Tuhan yang sebagai kepala. Dalam Tesalonika, dia Tuhan kita yang akan segera datang. Dalam Timotius, dia perantara antara Tuhan dan manusia. Dalam Titus, dia harapan kita. Dalam Filemon, dia sahabat yang lebih dekat dari saudara. Dalam Ibrani, dia darah perjanjian baru yang kekal. Dalam Yakobus, dia Tuhan yang menyembuhkan sakit penyakit. Dalam Petrus, dia sang pemimpin para gembala. Dalam surat Yohanes, dia Yesus yang penuh kelembutan kasih. Dalam Yudas, dia Tuhan kita yang datang dengan 10.000 orang kudus. Dan dalam Wahyu, gereja Tuhan, angkatlah wajahmu pada Sang Penebusmu. Dialah Raja segala raja, Tuan segala tuan. Bapa, kami bersyukur buat hari ini, di mana kebaikan-Mu melingkupi setiap kami. Kami percaya yang terbaik Engkau rencanakan dalam kehidupan kami. Apapun yang kami tidak pernah pikirkan, bahkan yang tidak pernah timbul dalam kehidupan kami, di dalam hati kami, Engkau sanggup menyediakan. Karena Engkau-lah Immanuel, Bapa yang selalu setia menyertai setiap kami. Bila sebentar kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan, kami percaya bahwa hadirat-Mu menyertai memberkati setiap kami pada hari ini. Dan biarlah kami memuji dengan sukacita dan damai sejahtera Kristus terpelihara dalam kehidupan kami. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari lebih lagi siapkan hatimu. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Kau mulia, tenang
lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Mari sembah Dia, katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setia. Mari sembah Dia, nyatakan kuasa-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari dengan lembut, dengan imanmu katakan bahwa Tuhan menunjukkan kasih setianya dalam kehidupanmu. Kasih Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Bapa, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sembah Dia. Di mana-mana-Mu, Engkau Bapa yang setia. Kami naikkan syukur bagi-Mu Yesus, sebab Engkau kekuatan kami, Engkau penghidup kami Yesus. Rana mama shikina, rana mama shikina.
sembah Dia, sembah Yesus. Engkau memenuhi setiap kebutuhan kami. Engkau mencukupkan segala yang kami perlukan Tuhan. Engkaulah Yehova Jireh, Engkaulah Yehova Rafa, Sikinara nama Marakara berkat-Mu melimpah bagi orang yang percaya. Kasih-Mu membalut setiap kami, Yesus. Sikinara sejahtera Tuhan selalu menaungi. Biarlah kasih Tuhan selalu membalut hidup. Kita bakal mari tetap di dalam kasih Bapa. Percayalah, Dia mampu menyediakan segala apa yang engkau perlukan. Tanpa engkau meminta, Tuhan sudah mengenal engkau. Segala apa yang menjadi kebutuhanmu, percaya Tuhan sudah cukupkan dalam kehidupan. Haleluya. Segala pujian dan syukur bagimu, Bapa yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Yes, Lord. Bapa yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian bagiku.
Mari berikan sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan. Segala pujian dan syukur bagimu, Bapa yang mulia. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Allah pujian bagi segala pujian dan syukur bagimu. Haleluya. Bapa yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Allah pujian bagi segala bagimu. Bapa yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagi. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagi. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Haleluya. Segala puji, segala hormat bagi Yesus Sang Raja. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terdahsyat bagi Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kasih Tuhan selalu melanda di dalam kehidupanmu, memberkatimu senantiasa, memberikan sukacita yang dahsyat. Bahkan anugerahnya tidak pernah terbendung dalam kehidupan kita. Dialah Yesus yang luar biasa. Come on. Yeay. Haleluya. Lebih semangat bagi Tuhan pada siang ini. Mari dengan semangat kita katakan sama-sama. Go! Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada di dekatmu, saksikan kemurahanmu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih dalam anugerahmu. Tuhan adalah gerakku, penuntunku, kau buatku dalam kerajaan. Tiada ku takut, tiada ku gentar bersama gerakku yang aku lebih dahsyat bagi Tuhan. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingin, berada di dekatmu, saksikan kemurahanmu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingin, menikmati kasih dalam anugerahmu. Tuhan adalah gerakku, kau buatku dalam
Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kasih-Nya selalu menguatkan kehidupan kita. Janji-Nya ya dan amin atas hidup kita. Mari berjalan dalam kasih Tuhan. Mari hidup di dalam anugerah Bapa yang luar biasa. Nyatakan sukacitamu, nyatakan kemenanganmu. Yesus kau dahsyat. Adalah terangku, yes Lord, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut. Mari siapkan lebih lagi, kita akan melompat bersama-sama Yesus. Nyatakan sukacitamu. Semuanya kau. Tuhan adalah terangku. Tetap semangat memuji Tuhan, amin. Berikan sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita bersuka-cita bersama-sama lebih lagi bagi Tuhan di tempat ini. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Katakan, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah. Semua bagi Tuhan. Roh-Mu membebaskan.
dahsyat dalam kehidupan kita. Yeay. Haleluya. Kami bersuka cita bagimu Yesus. Engkaulah Bapa yang setia, Engkaulah Bapa yang ajaib atas hidup kami. Karyamu luar biasa bagi kami Yesus. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka. Indonesia Malaysia, di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka senada dengan surga. Senada dengan surga. Senada dengan surga. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Voice of Grace untuk hari ini, pertukaran kehidupan yang sangat mahal karena kasih Bapa yang sangat besar. Kita tidak membayar apapun untuk dibenarkan, tetapi untuk anugerah cuma-cuma ini Tuhan Yesus telah membayar dengan seluruh kehidupannya, dengan disiksa hingga tubuhnya hancur tercabik-cabik, dipermalukan oleh orang-orang yang Ia kasih. Dengan darahnya yang tertumpah dari lambung yang ditikam hingga menyerahkan nyawanya. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena semua orang telah berbuat dosa. Roma 5 ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Karena kasih Bapa yang begitu besar, Tuhan Yesus sebagai anak tunggal yang sangat dikasihinya, yang tidak mengenal dosa, yang tidak berdosa dan yang tidak ada dosa, di atas kayu salib telah dibuatnya menjadi dosa ganti kita, supaya di dalam Dia kita dapat dibenarkan. Inilah pertukaran yang sangat mahal. 2 Korintus 5 ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi dibenarkan seluruhnya adalah tindakan dan pekerjaan Bapa di masa yang lalu, hanya karena kasih-Nya yang tidak terhingga, tanpa ada kontribusi apapun dari kita sama sekali. Hal itu telah dilakukan Tuhan Yesus Kristus melalui kematiannya di atas kayu salib, satu kali untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Saat ada harapan, Kau datang beriku harapan.
Yesus kau jawaban hidupku. Saat ada tujuan kau datang, tunjukkan ku jalan, tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Saat ada harapan, kau datang beriku harapan. Yesus kau jawaban hidupku. Saat ada tujuan, kau datang, tunjukkan ku jalan, tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu,
Bapak, kami bersyukur di tengah keadaan pandemi COVID saat ini, kami masih dapat memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, sebentar firman Kristus yang hendak hamba sampaikan boleh masuk, memberikan kekuatan, kelegaan di dalam setiap kami yang mendengar ya Bapak. Urapi hamba-Mu yang sederhana saat ini, dengan kuasa Roh Kudus, dan pimpin dari awal hingga akhir pemberitaan firman Kristus di dalam ibadah kenaikan pada hari ini. Di dalam berdoa, kami siap diberkati oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Baik, saya akan lepas sebentar masker yang menjadi anjuran pemerintah supaya kita sama-sama mentaati apa yang sudah pemerintah lakukan demi kebaikan kita bersama-sama. Di dalam ibadah saat ini, dalam ibadah kenaikan, kita kembali diperingatkan betapa pentingnya kita punya Tuhan. Kalau zaman yang lalu manusia mengurung binatang, tetapi sekarang kebalik, manusia yang dikurung dan binatang yang ada di luar menyaksikan kita, seperti ayam, seperti kucing, anjing dan sebagainya. Tapi jangan takut, kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, yang sudah membuktikan kasih-Nya kepada kita bersama-sama. Dia sudah bangkit, dia sudah naik ke surga. Benarkah Pak? Di pengadilan setidaknya membutuhkan 2 orang saksi supaya dinyatakan sah. Dan hari ini kita akan melihat, benarkah Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita puji, itu Yesus yang bangkit, Yesus yang berkuasa, Yesus yang sudah naik ke surga. Dan hari ini kita akan lihat buktinya. Yang pertama, kita akan baca di dalam Injil Markus pasal 16 ayat yang ke-9. Injil Markus pasal 16 ayat yang ke-9. Mari Pak Ari, boleh bacakan buat kita bersama-sama hari ini. Injil Markus 16 ayat yang ke-9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Haleluya. Yang pertama, Tuhan Yesus menampakkan dirinya bahwa dia hidup, dia bangkit kepada Maria Magdalena. Dan saya berpikir, mengapa yang dikasih tahu pertama wanita? Karena ada satu moto, biasanya wanita itu kalau buka mata pasti tidak lama lagi buka mulut. Sehingga apa? Cepat tersiar kabar tentang kebangkitan Yesus Kristus. Oleh sebab itu mari hari ini kita yakin, kita percaya di tengah wabah corona, kita yakin dan percaya Roh Kudus-Nya tetap menyertai kita bersama-sama. Dan tidak lama lagi kita yakin dan percaya wabah ini akan enyah dari bumi Indonesia. Bapak Ibu yang percaya, mari kita bertepuk tangan buat Yesus yang hebat, Yesus yang luar biasa. Glory, haleluya. Dan yang kedua, di dalam Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29, kalau saya dibaca untuk menyingkat waktu, di situ ada seorang murid Kristus yang namanya Thomas. Thomas berkata, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas lubang paku, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas lubang daripada lambung Yesus, sekali-kali aku tidak akan percaya. Dan ketika Tuhan datang dan Thomas melihat, iya ternyata Yesus hidup, ternyata Yesus bangkit. Dan Yesus berkata apa? Mari cucukkan jarimu ke dalam lubang tangan. Dan mulai saat itu Thomas akhirnya percaya. Dan Tuhan berkata apa? Mulai hari ini jangan engkau tidak percaya lagi. Oleh sebab itu hari ini banyak mungkin diantara Bapak Ibu pemirsa yang di rumah bertanya-tanya, Yesus ini ada, Yesus ini berkuasa, kok seperti ini keadaan? Makin hari makin mencekam, makin hari makin menakutkan. Kita yakin, kita percaya bahwa Yesus ada, dan Yesus tahu apa yang terjadi saat ini di seluruh muka bumi ini. Dan yang ketiga, saksi hidup akan kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus. Kita akan baca di dalam Injil Lukas pasal 24
ayat 50 sampai ayat yang ke-53. Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Mari Pak Ari. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Bapa dan memuliakan Bapa. Amin. Dan yang ketiga, kepada ke-11 murid. Mengapa ke-11 murid? Karena satu sudah meninggal, yaitu Yudas Iskariot yang mengkhianati Tuhan Yesus. Dan yang keempat, ini yang dahsyat, yang tidak bisa terbantahkan, saksi daripada kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-6. 1 Korintus 15 ayat yang ke-6. 1 Korintus 15 ayat yang ke-6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Dan yang keempat ini yang luar biasa, 500 lebih saksi hidup Yesus naik ke surga. Kalau Bapak Ibu lihat kata-kata kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, itu maksudnya ketika firman Tuhan ini ditulis, bukan sekarang hari ini, tetapi ketika firman Tuhan ini ditulis. Tapi tidak jadi masalah. Yang menjadi satu kebanggaan bagi kita semua, bahwa saksinya lebih dari 2, bahkan 500 lebih menyaksikan Yesus Kristus yang engkau sembah, yang aku sembah, sudah naik ke surga. Dan hari ini poin yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk apa Tuhan Yesus naik ke surga? Kita akan lihat. Yang pertama, dia naik ke surga untuk membuktikan bahwa Yesus Kristus asalnya dari sana, asalnya dari surga. Kalau saudara naik pesawat Cathay Pacific, kemanapun tujuan saudara, pasti pesawat tersebut akan transit kemana? Ke Hong Kong. Ketika saya akan ke Amsterdam di Eropa, ke Hong Kong dulu, baru malam harinya ke Amsterdam. Begitu juga ketika balik ke Indonesia, balik ke kota Surabaya, dari Amsterdam ke Hong Kong dulu, baru ke Surabaya. Mengapa pesawat Cathay Pacific harus pulang ke Hong Kong? Karena asalnya dari sana. Begitu juga Yesus yang sudah saudara dan saya sembah, dia naik ke surga karena asalnya dari sana. Mari dengan sukacita kita bersyukur bahwa dia memperhatikan kita semuanya. Oh Yesusku, engkaulah Raja Damai. Oh Yesusku, engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi.
tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Kita katakan bersama-sama, di tempat maha tinggi. Bisa engkau bersorak buat Yesus yang hebat, Yesus yang luar biasa. Glory, haleluya. Dia turun ke dunia untuk selamatkan saudara dan saya. Yesus asalnya dari surga, dia turun ke dunia karena saudara dan saya. Dan yang kedua, untuk apa Tuhan Yesus naik ke surga? Kita akan baca di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Injil Yohanes 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Mari Pak. Injil Yohanes pertama ayat ke-14. Yohanes 14 ayat pertama sampai yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Bapa, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku tidak mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Yang kedua, Tuhan Yesus naik ke surga, menyediakan tempat buat saudara dan saya. Oleh sebab itu ada jaminan keselamatan dan hidup kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Jangan gelisah, percayalah kepada Yesus, engkau pasti selamat hari ini sampai selama-lamanya. Dia sudah memberikan segala-galanya karena dia mengasihi saudara, dia mengasihi saya. Mari dengan sukacita kita naikkan pujian ini bersama-sama. Bapak Ibu yang dari rumah, dengan sukacita engkau katakan melalui pujian ini bersama saya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang tanpa syarat dalam hidup kami sekalian. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Sekali lagi, Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Terima kasih Tuhan. Dialah segalanya, Dia bagiku. Amin. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Seperti air madu, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik.
Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Thank you Jesus. Haleluya. Dia baik. Dia naik ke surga, bukan meninggalkan saudara dan saya. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagimu dan tempat bagiku. Glory, haleluya. Dan yang terakhir, untuk apa Tuhan Yesus naik ke surga? Kita akan baca di dalam Ibrani 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Ibrani 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Ibrani 4 ayat 14 sampai ke 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Bapa. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Dan yang terakhir, dia naik ke surga menjadi imam besar agung buat saudara dan saya. Dia pasti membela kita yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, ketika engkau percaya kepada Yesus, engkau pasti selamat. Oleh sebab itu jangan mau diombang-ambingkan dengan rupa-rupa pengajaran yang lain, menceritakan Yesus yang lain, Injil yang lain. Itu tidak benar. Injil yang benar yaitu ketika engkau percaya kepada Yesus, engkau pasti selamat. Ketika engkau percaya kepada Yesus, engkau pasti memperoleh jaminan hidup yang kekal. Dan sebelum saya akhiri firman Kristus hari ini, di tengah wabah corona saat ini, saya mendengar 3 kesaksian yang hebat. Yang satu berasal dari Italia, yang beberapa waktu yang lalu telah saya sampaikan melalui GLC siang hari, dan saya akan kupas sebentar, yaitu tentang 2 dokter ateis yang ada di Italia. Dia berkata apa? Saya tidak pernah percaya bahwa dunia ini ada Tuhan. Yang saya percaya pertama yaitu uang, dan yang kedua adalah ilmu pengetahuan. Tetapi Bapak Ibu tahu, ketika ada seorang pastor yang juga kena virus corona yang ada di Italia, dia mendoakan satu-satu pasien di seluruh ruangan itu. Apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian pasien tersebut sembuh. Syaratnya apa? Cuma doa Bapak kami. Bapak Ibu di GCCC mendapat sarana yaitu Grace Prayer. Oleh sebab itu ini diambil dari doa Bapak kami. Dan ketika 2 dokter ateis ini menyaksikan apa yang dilakukan oleh pastor di Italia, hari ini dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang positif. Dan yang kedua saudara, seorang yang juga taat kepada Tuhan, tetapi karena dia tidak taat dengan anjuran daripada kesehatan, akhirnya dia juga kena COVID-19. Dan ketika dia ada di dalam ruangan tersebut, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Yang dia lakukan cuma 2, yaitu memuji, menyembah, dan doa Bapa kami. Apa yang terjadi? Beberapa tetangganya yang bukan seiman dengan dia berkata, Bapak, apakah Bapak bisa mendoakan saya seperti yang Bapak doakan tiap-tiap hari? Bisa. Dan apa yang terjadi saudara? Seluruh ruangan itu semuanya sembuh. Dan 2-3 hari kemudian dia juga sembuh. Akhirnya dia pulang ke rumah. Dan yang terakhir, yang luar biasa, seorang hamba Tuhan ketika dia pulang dari luar negeri, dan ketika dia melihat seluruh penumpang pakai masker, dia berkata, saya ini anak Tuhan, tidak perlu masker. Dan apa yang terjadi saudara? 2 hari setelah dia pulang dari luar negeri, tubuhnya tiba-tiba demam tinggi. Dan dia ke dokter, dan dokter mengatakan, kamu cuma demam, kamu cuma flu biasa, saya kasih obat. Dan 5 hari kemudian seluruh tubuhnya menggigil, dan dia merasa ada kaca yang menusuk seluruh bagian tubuhnya.
Dan ketika dia datang dan dia dicek, akhirnya dia positif kena COVID-19. Dia berkata, Tuhan, aku sudah melayani, kok bisa aku mengalami hal tersebut? Bukan itu saja, beberapa hari kemudian keadaannya tambah gawat. Dan dia ketika masuk di ruang isolasi, apa yang terjadi, saudara? Beberapa pasien minta didoakan. Dia doa, Bapak kami. Dan apa yang terjadi? Pasien yang dia doakan semuanya sembuh. Haleluya. Tetapi dia sendiri tambah parah. Akhirnya dia masuk di ruang isolasi yang lebih intensif. Dan ketika hari itu dia mendengar, dia ada di lorong 4, mendengar lorong 2 sudah meninggal. Dia takut. Malam harinya lorong 6 meninggal. Dia takut. Dan dari situ dia berkata, Tuhan, aku ini sudah doakan yang lain sembuh, tapi aku sendiri kok tidak sembuh. Roh Kudus ngomong apa? Yang menyembuhkan itu bukan kamu, tetapi aku. Dan ketika dia sadar bahwa selama ini dia merasa hebat, dia merasa berkuasa, ketika dia mengalami keadaan di ujung maut, dia baru sadar ternyata dia manusia biasa. Dan dia katakan, Tuhan, aku percaya dengan doa Bapa kami yang aku panjatkan, aku akan sembuh. Dan Tuhan baik. 3 hari kemudian akhirnya dia pulih. Dan hari ini dia sembuh. Ketika saya melihat dan mendengar kesaksian 3 ini, saya merasa bangga jadi murid Kristus di GCCC. Karena apa? Grace Prayer ini bukan buatan senior pastor, tetapi ini diambil dasarnya dari doa Bapa kami. Oleh sebab itu lakukan, oleh sebab itu jangan nekat. Kita tetap beriman, tetapi kita tetap pakai masker. Kenapa? Ini juga sarana yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu jangan nekat ya. Kita yakin dan percaya, tidak lama lagi bumi Indonesia akan dibebaskan dari wabah corona. Bapak Ibu percaya? Kalau Bapak Ibu percaya, mari kita kagumi Yesus yang dahsyat, Yesus yang hebat, luar biasa bersama-sama dengan menaikkan pujian yang satu ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Belum pernah ada kasih di dunia seperti Yesus Tuhan kita. Haleluya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Katakan bersama-sama, takkan ada lagi, takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya.
sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi. Bapak Ibu yang percaya, mari taruh tanganmu di tempat yang sakit, berdoa. Karena apapun yang terjadi dalam hidup saudara, persoalan, pergumulan, mungkin problem ekonomi, apapun juga, Dia yang sanggup melakukan semuanya. Dialah jawaban, Dialah yang pemelihara hidup kita sekalian. Glory, haleluya. Terima kasih, dengan iman katakan, aku percaya Tuhan, di tengah wabah pandemi COVID-19, aku tetap dipelihara, aku tetap sehat, aku tetap kuat, aku tidak takut, karena aku tahu Engkau hidup, Engkau berkuasa, Engkau sudah mengalahkan maut, bangkit dan naik ke surga buat saya, buat saudara semuanya. Haleluya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada dua. Katakan bersama-sama, kasih-Mu tiada duanya. Beri tepuk tangan buat Yesus yang hebat, Yesus yang luar biasa. Glory, haleluya. Jadilah menurut apa yang kau imani. Hari ini engkau sembuh, engkau kuat, engkau diberkati, engkau dipelihara, dan kau akan melihat kemuliaan Yesus dinyatakan dalam hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang yang kedua kalinya. Yang percaya diberkati, disembuhkan. Katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there is no way to measure what you are. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught on me above all.
before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you are. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a road trampled on the ground. You took the fall and found on me above all. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and found on me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught on me above all. Saya percaya kita semua telah diberkati melalui ibadah online hari ini. Mari sejenak kita saksikan pengumuman berikut ini. Shalom, saya mewakili seluruh leaders dan pekerja GCCC Surabaya mengucapkan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Hari kenaikan Tuhan Yesus yang sudah mati menebus segala dosa kita, bangkit memberikan anugerah dan naik ke surga menyediakan tempat bagi kita semua. Di tengah kondisi seperti ini, saya ingin menguatkan seluruh jemaat GCCC Surabaya dan para viewers tayangan ini untuk tetap percaya dan tetap bersukacita karena kita ada dalam kasih karunia yang sempurna yang Bapa telah berikan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Kita semua ada di dalam Kristus. Apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, kita percaya. Kita berakar di dalam Dia untuk menerima segala kebaikannya, dibangun di atas Dia sehingga tidak tergoyahkan, dan semakin bertambah teguh dalam iman dan serta melimpah dengan ucapan syukur. Tetap semangat, tetap kuat, tetap percaya bahwa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Jangan lupa ikuti terus program-program online GCCC Surabaya. Stay safe, stay at home. Yesus bekerja. Immanuel. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. 1, 2, 3, 4.
hati ingin tuh ibadah lagi. Ke GCCC ku kan kembali memuji, menyembah, melayani. Ke GCCC ku kan kembali bertumbuh bersama dalam kasih. Sesuai corona ini. Sampai kapan nih Kimbo? Jambo. Tenang aja. Bersyukur, sukacita, happy bro. Masuk Halloween. Lama menanti bersama kembali. Hati ingin tuh ibadah lagi. Ke GCCC ku kan kembali bertemu Bolongki dan Celili. Ke GCCC ku kan kembali, ku percaya semua diberkati. Amin Tuhan Yesus, amin. Ke GCCC ku kan kembali memuji, menyembah, melayani. Ke GCCC ku kan kembali bertumbuh bersama dalam kasih. Ku percaya semua diberkati. Amin. Ada Om Bobby dan Tante Dewi bertumbuh bersama dalam kasih. Semangat, happy, semangat, asik kaya. Terima kasih telah beribadah bersama kami dalam ibadah online JCCC Surabaya spesial kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ikuti terus program-program online JCCC Surabaya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, persiapkan tubuh dan darah Kristus. Bagi Bapak Ibu yang ada persediaan di rumah, sebelum kita masuk di dalam tubuh dan darah Kristus, sebagai jaminan bahwa Kristus tinggal di dalam kita dan kita di dalam Kristus. Darahnya sudah membuktikan kepada kita betapa Dia mengasihi saudara, betapa Dia mengasihi saya. Yesus ku sembahmu, Yesus ku pujimu, kasih setiamu dan kebenaranmu bawaku lebih dekat pada terangmu. Kau berikan tubuhmu, curahkan darahmu, pengorbananmu, selamatkan hidupku.
Yesus kaulah terang dalam hidupku. Sekali lagi, Yesus ku sembah, Yesus ku sembahmu. Persiapkan tubuh dan darah Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kasih setiamu dan kebenaranmu bawaku lebih dekat pada terangmu. Kau berikan tubuhmu, curahkan darahmu, pengorbananmu selamatkan hidupku. Yesus kaulah terang dalam hidupku. Pengorbananmu, pengorbananmu selamatkan hidupku. Yesus kaulah terang. Katakan sekali lagi, pengorbananmu, pengorbananmu selamatkan hidupku. Yesus kaulah terang dalam hidupku. Mari Bapak Ibu, dengan percaya angkat tubuh Kristus tinggi melebihi kepala kita. Dan saya akan berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus kayu salib. Kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan oleh darah Tuhan Yesus Kristus kami telah beroleh penebusan kekal. Dan segala dosa kami sudah diampuni. Oleh anugerah kayu salib Kristus kami telah dibenarkan, kami telah disucikan, kami telah menerima pemulihan dan disempurnakan. Oleh biru-biru Tuhan Yesus Kristus kami telah menjadi sembuh, bebas dari segala kutuk. Kami telah diberkati dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah dipenuhi Roh Kudus. Kami sekarang hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus, mempunyai hidup yang kekal dan pasti dibangkitkan pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di kayu salib Engkau berkata, tetelestai, kami percaya semua sudah selesai. Inilah kehendak Bapa, oleh anugerah kayu salib Kristus kami mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan, menerima pendamaian dan keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Iya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, kita makan dengan percaya, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama angkat darah Tuhan Yesus Kristus tinggi melebihi kepala kita. Dan darahnya jaminan dan bukti kasih Bapa kepada saudara sekalian. Angkat dengan percaya, apapun masalah, persoalan di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini Engkau dipulihkan, Engkau diberikan jalan keluar. Dan saya akan berdoa. Darah Tuhan Yesus Kristus, darah perjanjian yang baru. Bapa, kami bersyukur oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang ditumpahkan di kayu salib. Kami telah menerima perjanjian yang baru dan kekal. Di dalam darah Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima pengampunan dosa dan penebusan kekal. Kami telah menerima pendamaian dan jaminan keselamatan kekal. Kami telah menerima perlindungan dan memiliki hidup di dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran untuk hidup dan berkuasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menerima kemuliaan, menjadi ciptaan yang baru, menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menjadi satu tubuh Kristus yang esa untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kami menjadi mempelai Tuhan Kristus yang kudus, tidak bercacat celah, untuk pesta perkawinan anak domba, memerintah dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Iya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kami hidup di dalam kasih sampai selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum dengan percaya, inilah darah Tuhan Yesus Kristus.
Mari bersyukur. Terima kasih buat kasih-Nya yang tanpa syarat, yang kasih-Nya tidak pernah berubah dalam hidup kita bersama-sama. Haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Bapa yang mulia, kuduslah nama-Mu. Bapak Ibu yang ada minyak zaitun di rumah, mari angkat dan katakan, bukan ini yang menyembuhkan, tetapi kuasa nama Tuhan Yesus yang menyembuhkan, yang memberikan jalan keluar, yang memberikan pengharapan di dalam hidupku sekalian. Pujian dan syukur bagi-Mu, Bapa yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi-Mu. Yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi-Mu. Kaulah yang awal, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Haleluya. Angkat kedua tanganmu dan katakan amin sebagai pernyataan imanmu. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah bisnismu, diberkatilah studimu, dan apa saja yang kau berbuat, dibuat Tuhan berhasil. Di masa pandemi saat ini, aku tetap dipelihara, aku tetap dilindungi, aku tetap diberkati, dan aku melihat kuasa Tuhan dinyatakan atas bumi Indonesia. Dan dalam waktu beberapa saat kemudian, bumi Indonesia akan bebas dari pandemi corona. Karena Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus yang berkarya, yang melakukan semuanya. Terimalah berkat daripada Bapa Surgawi, cinta kasih Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya berkata bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. One, two, 1, 2, 3, 4. Bersama kembali, hati ingin tuh ibadah lagi. Ke GCCC ku kan kembali, memuji, menyembah, melayani. Ke GCCC ku kan kembali, bertumbuh bersama dalam kasih. Yesus enerek corona ini. Sampai kapan nih Kimbo? Jambo. Tenang aja, bersyukur, sukacita, happy tuh. Masuk Awi. Lama menanti bersama kembali, hati ingin tuh ibadah lagi. Ke GCCC ku kan kembali, bertemu
kembali. Ku percaya semua diberkati. Amin, 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 amin. Tuhan Yesus, amin. GCC-ku kan kembali memuji, menyembah, melayani. Ke GCC-ku kan kembali bertumbuh bersama dalam kasih. Hore! Ku percaya